informasinya terisi full, sisanya itu akan seperti apa daerah? Karena di situ ada kalimat wajib penataan, termasuk dalamnya adalah pengangkatan oleh Dewan Berwenang. Karena kami juga banyak mendapatkan semacam curhatan dari non-ASN kami, bagaimana 2024? Itu belum termasuk non-ASN yang belum terdatabase, Bapak. Itu baru teman-teman non-ASN yang masuk dalam database BKN. Itu ada deviasi. Kami juga tidak bisa memaksakan untuk meminta formasi lebih, karena memang ada keterbatasan anggaran. Terus yang kedua, Bapak, terkait teman-teman nakes, kami di Tabalong, nakes ini menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. Karena kenapa? Aturan pendataan kemarin dalam database, BLUD tidak masuk dalam kategori pendataan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Suryo, bahwa prioritas pengadaan itu urutannya adalah THK 2 dan non-ASN database. Terus nasib teman-teman kami nakes ini yang di BLUD gimana ini Pak? Nggak bisa otomatis ikut berkontestasi. Sedangkan prinsip pengadaan kita 2024 adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Itu mungkin yang dari kami, mohon arahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Vera. Kelihatannya pertanyaan Ibu Vera juga ini tertuju kepada Pak Suryo ini. Ya, ini sesuai dengan tema kelihatannya ini. Ya, sesuai dengan tema talkshow kita ini adalah mau dibawa kemana tenaga non-ASN setelah tahun 2024. Jadi langsung saja kepada Bapak Suryo, boleh memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan nanti dilanjut sama Pak Fernando ya Pak, yang kaitannya dengan anggaran. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin Pak Ban ya. Pak Wahyudi. Bagaimana penyelesaiannya, kan begitu non-ASN ini bagaimana penyelesaiannya? Mungkin teman-teman di Kalsel ini rata-rata usulannya lebih sedikit daripada jumlah non-ASN. Nah ini berhubung dengan anggaran juga sedikit, ya harapan kami sih jangan ngangkat lagi Pak. Ini kan di data banyak banget nih hasilnya nih. Ya kalau kemampuan anggarannya tidak banyak, ya jangan ngangkat lagi. Nah prinsipnya begini Pak. Jadi untuk penyelesaiannya, ini kan di dalam undang-undang itu kan ada penataan. Jadi kemungkinan nggak selesai semuanya diangkat. Tetapi nanti penataannya lebih ke konsep bagaimana nanti teman-teman termasuk yang tidak terdata dan lain sebagainya. Nah ini kan paruh waktu ini mudah-mudahan sebagai way out, jalan keluar, cuman menanti bagaimana penggajian dan lain sebagainya. Nah apakah bisa melalui jasa lainnya dan sebagainya. Nah kemarin kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, mungkin ke depan juga dengan teman-teman Dagri. Karena angka 30% sampai 2027 ini kan batasan. Jadi sampai saat ini itu masih bisa lebih, mungkin itu harus jadi warning bahwa 30% itu menjadi patokan. Nah sekali lagi kalau bagaimana penyelesaiannya, nah penyelesaiannya ini bukan hanya diangkat Pak, tapi juga harus dilakukan penataan di situ. Nah makanya kita tunggu RPP-nya. Kalau dilihat dari RPP-nya, ini nanti muncul kebijakan bahwa ada PPK paruh waktu yang nanti sebagai solusi bagaimana teman-teman ini supaya teman-teman ini dilakukan penataan yang tidak terdata maupun terdata atau hanya yang terdata. Nah ini juga masih dalam proses pembahasan menjadi jalan keluar bagaimana solusi untuk melakukan penyelesaian penataan itu. Itu satu. Mungkin dari sisi anggaran dari Pak itu ya. Lalu kemudian dari Bu Kaban Bu Erni, apakah P3K itu boleh di-stop? Nah, P3K baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, kalau di P3K PP49, itu kan basisnya kontrak. Belanja 100% ori di 77 Shopee Mall Mega Sale, 100% ori. Nah, ya kalau kontrak itu kan bisa selesai, bisa diperpanjang, kan begitu. Jadi prinsipnya kalau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak itu ketika selesai ya boleh selesai dan boleh diperpanjang begitu. Lalu kemudian dari Bu Vera, bagaimana dengan yang di BLU? Nah di BLU ini pembahasannya juga cukup rumit di BLU karena BLU ini punya dasar Bu. Jadi di satu sisi PP 49 itu melarang, di sisi lain PP BLU itu membolehkan. Jadi kalau misalkan di data, nah teman-teman BLU ini kan standarnya sudah ada, gajinya sudah ada. Jadi dasar itulah yang memang menjadi dasar salah satunya kenapa tidak dilakukan pendataan.
Berbeda dengan teman-teman non-ASN yang bayarannya gajinya itu 200.000, 300.000. Nah, bagaimana nanti nasib teman-teman yang di BLUD, di BLU? Nah, ini masih dalam proses kalau di dalam RRPP-nya, tetapi prinsipnya BLU itu punya dasar dan mereka bisa melakukan rekrutmen. Nah, ada dua rezim, mungkin Pak Nur bisa membantu menjelaskan, Pak Nur. PP 23 itu bisa rekrutmen meng-hire profesional BLU itu. Di sisi lain, PP 49 itu melarang. Nah, ini mau pakai yang mana? Mau pakai ketentuan yang mana? Kan di situ. Berbeda cerita kalau misalkan PP BLU ini nggak ada. Mungkin akan dilakukan pendataan. Tetapi BLU ini menjadi dasar adanya teman-teman non-ASN di RSUD di BLU ini. Dan standarnya pun diatur oleh Kementerian Keuangan, berapa gajinya dan lain sebagainya di situ. Dan kami tidak cukup tahu batasannya, jumlahnya dan lain sebagainya, kapan dilakukan seleksi kami tidak tahu. Dan itu besok pun bisa dilakukan seleksi BLU itu. Dan itu PP-nya ada. Jadi sampai saat ini ya itu untuk yang BLU belum dilakukan pendataan. Salah satu pertimbangannya karena BLU ada dasar di situ. Ada PP sendiri dan sama-sama PP, kekuatannya sama di situ. Mungkin itu Bu subject to discuss ya, Bu Direktur. Bu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih. Amin, Pak. Bu Direktur, Ibu Moderator ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa mungkin sudah jelas. Mungkin boleh Pak ditambahkan dari Pak Fernando kaitannya tadi dengan anggaran itu Pak. Baik. Saya tidak mau masuk ke ranah bagaimana P3K, bagaimana mekanisme rekrutmen. Saya hanya dari aspek kemampuan keuangan daerah. Saya menjawab dari aspek situ, saya nggak mau masuk ke ranah situ. Nah, artinya kembali ke prinsip dasar. Berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Saya setuju Bu, kemampuan Ibu 1.000, kebutuhan Ibu 1.000. Walaupun pertanyaan saya, apakah itu benar-benar kebutuhan? Tadi data dari Pak Suryo jelas mengatakan dibutuhkan berapa, diusulkannya lebih. Apakah memang daerah kurang terinformasi dengan baik kalau P3K itu akan jadi beban APBD? Sehingga usulannya, udah usul aja lah. Pak, kita butuhnya 1.000 Pak. Udah usulkan aja 5.000 tambah daun ini. Nah, apakah terinformasi dengan baik? Izin Bapak Ibu, ini bukan di Kalimantan, daerah lain ya. BPKAD, BPKSDM, BPKSDM itu dengan BPKAD keuangan masing-masing kurang koordinasi dalam pengangkatan P3K. Dihubungkan dengan kemampuan. Harusnya sebelum mengusulkan, karena ini konsekuensinya adalah belanja pegawai, disimulasi dulu dengan BPKAD berapa angka kita yang masih terjangkau lah. Berapa orang ini? Kita sudah dapat variabel gajinya kurang lebih 4 juta ya, golongan 3B. Berapa angka tersisa yang bisa kita apa? Karena ini kalau bicara penting, semua penting. Pendidikan bicara. Makanya kami di keuangan daerah yang kadang-kadang, wah ini mabuk ini kepala BPKAD di lapangan nih. Pendidikan penting. Punya regulasi sendiri. Kesehatan penting, punya regulasi sendiri. Desa juga penting, punya regulasi sendiri. Infrastruktur juga penting, punya regulasi sendiri. Semua punya regulasi masing-masing. Tadi kita hitung kasar aja kayak tadi, 95%, posisi 35% belanja pegawai. Kalau kondisi 40%,